Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah diplomasi awal Republik Indonesia. Kesepakatan ini dicapai pada 15 November 1946 antara pemerintah Belanda dan Republik Indonesia dan kemudian diumumkan di Desa Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tak jauh dari Cirebon. Melalui perjanjian ini, Belanda untuk pertama kalinya mengakui secara de facto keberadaan Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Latar belakang perjanjian ini tidak dapat dilepaskan dari situasi pasca Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda dan mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di wilayah tersebut. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Belanda menolak mengakui kemerdekaan tersebut. Mereka memandang para pemimpin republik sebagai kolaborator Jepang dan bertekad untuk kembali menegakkan kekuasaan kolonialnya, bahkan dengan kekuatan militer. Ketegangan pun berkembang menjadi konflik bersenjata yang meluas. Pertempuran antara pasukan Belanda dan tentara Republik Indonesia meletus di berbagai daerah, menandai awal perang kemerdekaan. Memasuki pertengahan tahun 1946, kedua belah pihak berada di bawah tekanan internasional dan domestik untuk menghentikan kekerasan dan mencari jalan penyelesaian melalui perundingan. Dalam konteks itulah, pada Juli 1946, pelaksana tugas Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Mock, menggelar konferensi Malino. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kalimantan dan Indonesia bagian timur yang mendukung gagasan pembentukan negara federal, yakni Indonesia Serikat, yang tetap memiliki hubungan erat dengan kerajaan Belanda. Gagasan federalisme ini kelak menjadi salah satu isu utama dalam perundingan dengan Republik Indonesia. Upaya menuju perundingan resmi diawali oleh misi pendahuluan dari Inggris. Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killern ke Indonesia sebagai penengah antara Indonesia dan Belanda. Pada 7 Oktober 1946, perundingan Indonesia-Belanda dibuka di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, di bawah pimpinan Lord Killern. Hasil awal dari pertemuan ini adalah kesepakatan gencatan senjata pada 14 Oktober 1946 yang kemudian membuka jalan bagi perundingan utama di Linggarjati dimulai pada 11 November 1946. Dalam perundingan tersebut, Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Willem Schermerhorn, mantan Perdana Menteri Belanda. Ia didampingi oleh F. de Boer, Max van Pol, serta Hubertus van Mock sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Sementara itu, pihak Republik Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dengan anggota delegasi antara lain Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin dan Johannes Leimena, Menteri Muda Kesehatan sekaligus Ketua Partai Kristen Indonesia. Lord Killern bertindak sebagai mediator yang menjembatani kepentingan kedua pihak. Setelah melalui perundingan yang alot, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang dirumuskan dalam 17 pasal. Inti perjanjian tersebut adalah pengakuan Belanda secara de facto atas wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda juga berkewajiban meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Januari 1949. Selain itu, disepakati pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di mana Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian. Dalam kerangka ini, Indonesia juga harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan Raja atau Ratu Belanda sebagai kepala uni. Bagi Soekarno dan para pemimpin Republik, penerimaan terhadap hasil perundingan ini merupakan langkah realistis untuk menghindari konfrontasi militer yang lebih luas, mengingat keterbatasan kekuatan militer Indonesia dibandingkan Belanda.
Dengan mayoritas penduduk berada di pihak Republik, Soekarno meyakini bahwa kepemimpinan Indonesia dalam kerangka Republik Indonesia Serikat tetap dapat dipertahankan. Di sisi lain, Komisi Jenderal Belanda menerima kompromi tersebut karena berharap perang dapat dihindari dan hubungan Belanda-Indonesia dapat terus berlanjut dalam bentuk baru. Namun, perjanjian Linggarjati segera memicu perdebatan sengit di dalam negeri. Sejumlah partai politik seperti Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata menentang hasil perundingan ini. Mereka menilai perjanjian tersebut sebagai cerminan kelemahan pemerintah Republik dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Pembatasan wilayah Republik hanya pada Jawa, Sumatera, dan Madura dipandang sebagai kerugian besar karena berarti melepaskan klaim atas wilayah-wilayah lain di Nusantara. Meski demikian, di balik kritik tersebut, perjanjian ini juga membawa dampak positif. Pengakuan de facto dari Belanda meningkatkan posisi Republik Indonesia di mata dunia internasional dan mendorong negara-negara lain untuk mulai mengakui kemerdekaan Indonesia secara sah. Secara diplomatik, Linggarjati menjadi langkah awal penting bagi Indonesia untuk menempatkan diri sebagai negara merdeka di panggung internasional. Sayangnya, pelaksanaan perjanjian ini tidak berjalan sesuai harapan. Perbedaan penafsiran atas isi kesepakatan terus menimbulkan ketegangan. Pada 20 Juli 1947, Hubertus van Mook secara sepihak menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat pada perjanjian Linggarjati. Sehari kemudian, pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertama yang menandai runtuhnya perjanjian ini dan membuka babak baru konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda. Agresi militer Belanda pertama merupakan serangan militer besar-besaran terhadap wilayah Jawa dan Sumatera yang secara de facto berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia berdasarkan hasil perjanjian Linggarjati. Operasi ini berlangsung antara 21 Juli hingga 4 Agustus 1947. Dari pihak Indonesia, perlawanan dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Urip Somoharjo, sementara pihak Belanda berada di bawah komando Jenderal Simon Spoor dan Van Mook. Serangan ini secara jelas melanggar hasil perundingan Linggarjati. Akibat agresi tersebut, wilayah kekuasaan Republik Indonesia menyusut drastis dan terpecah menjadi kantong-kantong kecil di Jawa dan Sumatera, yang dikelilingi oleh daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Keputusan Belanda untuk melancarkan agresi militer didorong oleh berbagai faktor. Dari sisi ekonomi, keberadaan sekitar 120.000 tentara Belanda yang menganggur di Jawa menjadi beban keuangan besar bagi negeri itu, yang baru saja keluar dari kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Selain itu, pada Mei 1947, Belanda menilai bahwa satu-satunya cara untuk mengakses komoditas penting di wilayah Republik, seperti gula di Jawa serta minyak dan karet di Sumatera, adalah dengan menyerang langsung. Secara politik, perundingan yang berlarut-larut dan menemui jalan buntu semakin memicu frustrasi pihak Belanda. Mereka menuduh Republik Indonesia gagal mengendalikan pengaruh kelompok-kelompok tertentu, termasuk komunitas Tionghoa dan India Indonesia, serta Partai Komunis Indonesia yang tengah berkembang. Persepsi inilah yang semakin menguatkan keputusan Belanda untuk membatalkan perjanjian dan memilih jalur militer. Militer Belanda memperkirakan bahwa mereka hanya memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk menguasai kota-kota utama yang dikuasai Republik, serta 6 bulan untuk mengamankan seluruh wilayah Republik Indonesia. Meski demikian, Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Republik sengaja tidak dijadikan sasaran awal karena biaya dan risiko pertempuran yang dinilai terlalu tinggi. Pada 21 Juli 1947, Belanda mengerahkan kekuatan besar yang dipersenjatai dengan peralatan modern hasil program pinjam pakai Amerika Serikat. 3 divisi dikerahkan di Jawa dan 3 brigade di Sumatera. Di Jawa Timur, operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Produk dilakukan melalui beberapa pendaratan amfibi, yakni di Pasir Putih Situbondo,
Teluk Meneng Malang, dan Porong Sidoarjo. Operasi ini didukung oleh armada laut yang terdiri atas kapal perusak, korvet, kapal pendarat, serta berbagai jenis kapal pendukung lainnya yang berangkat dari Surabaya. Hasilnya Belanda berhasil menduduki sebagian besar wilayah Jawa dan Sumatera yang bernilai strategis dan produktif secara ekonomi. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia berupaya memperlambat laju serangan dengan taktik perang gerilya, seperti menghancurkan jembatan, melakukan penyergapan, mendirikan blokade jalan, serta menerapkan strategi bumi hangus. Konfrontasi terbuka dengan pasukan Belanda yang memiliki persenjataan jauh lebih unggul dihindari sebisa mungkin. Meski wilayahnya semakin menyempit, TNI dan para pejuang Indonesia tetap melanjutkan perlawanan dari daerah pedesaan yang berada di bawah pendudukan Belanda. Sebagai balasan, Belanda melakukan serangan udara dan memberlakukan blokade ketat terhadap wilayah Republik. Namun upaya Belanda untuk menaklukkan Republik sepenuhnya terhambat oleh tekanan internasional, terutama dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat, yang mendesak dilakukannya gencatan senjata. Secara militer dan ekonomi, operasi ini dianggap berhasil oleh Belanda karena mereka mampu menguasai daerah-daerah penting yang kaya sumber daya. Namun, dari sisi politik, agresi tersebut justru menjadi bumerang. Tindakan Belanda menarik perhatian dunia internasional dan memicu kecaman luas, mengubah konflik yang semula dianggap sebagai urusan internal menjadi persoalan internasional. Tekanan global akhirnya memaksa kedua pihak menyetujui gencatan senjata pada Januari 1948 yang kemudian dirumuskan dalam Perjanjian Renville. Di tengah berkecamuknya Revolusi Nasional Indonesia, upaya diplomasi kembali ditempuh untuk meredakan konflik bersenjata antara Republik Indonesia dan Belanda. Salah satu usaha penting dalam jalur perundingan tersebut adalah Perjanjian Renville, sebuah kesepakatan politik yang dimediasi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian ini mempertemukan dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Belanda yang berupaya membangun kembali kekuasaan kolonialnya di Asia Tenggara, dan Republik Indonesia yang berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Perjanjian Renville disahkan pada 17 Januari 1948 sebagai kelanjutan dari kegagalan perundingan Linggarjati tahun 1946. Nama perjanjian ini diambil dari USS Renville, kapal angkut milik Amerika Serikat yang dijadikan tempat perundingan saat berlabuh di Teluk Jakarta. Pemilihan kapal ini mencerminkan ketegangan situasi saat itu, ketika perundingan di darat dianggap terlalu berisiko. Dalam prosesnya, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia bertindak sebagai penengah melalui Komite Jasa Baik, yang di Indonesia dikenal sebagai Komisi Tiga Negara, KTN. Latar belakang perjanjian ini berawal pada 1 Agustus 1947 ketika Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan Australia untuk menghentikan pertempuran antara pasukan Belanda dan Republik Indonesia. Menindaklanjuti resolusi tersebut, Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Van Mock, mengumumkan gencatan senjata pada 5 Agustus 1947. Beberapa pekan kemudian, Dewan Keamanan PBB kembali mengesahkan resolusi atas usulan Amerika Serikat untuk menawarkan jasa baik dalam penyelesaian sengketa Belanda Indonesia secara damai. Namun situasi di lapangan justru semakin mempersulit proses damai. Pada 29 Agustus 1947, Belanda secara sepihak mengumumkan garis Van Mock, sebuah garis demarkasi yang diklaim sebagai batas wilayah yang mereka kuasai saat gencatan senjata. Dalam praktiknya, garis ini memasukkan daerah-daerah yang sebenarnya belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Akibatnya, wilayah Republik Indonesia menyusut drastis, hanya meliputi sekitar sepertiga Pulau Jawa dan sebagian besar Sumatera. Lebih buruk lagi, wilayah-wilayah penting penghasil pangan terputus dari pusat kekuasaan Republik, sementara blokade Belanda menghentikan pasokan senjata, makanan, dan pakaian bagi pasukan Republik. Perundingan kemudian memasuki tahap yang penuh perdebatan, bahkan sejak penentuan lokasi pertemuan.
Belanda menghendaki perundingan dilaksanakan di wilayah Indonesia yang mereka kuasai, sementara Republik Indonesia menolak karena menganggapnya berlangsung di bawah ancaman militer. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Dean Rusk mengusulkan USS Renville sebagai tempat netral. Sidang resmi pertama Komisi Tiga Negara pun dimulai pada 8 Desember 1947. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan Johannes Leimena sebagai wakilnya. Sementara itu, delegasi Belanda dipimpin oleh Kolonel Raden Abdul Qadir Widjojo Atmojo, seorang pejabat sipil keturunan Indonesia yang memilih bekerja dalam pemerintahan kolonial Belanda. Perundingan berlangsung alot dan sering menemui jalan buntu. Pada 26 Desember 1947, Komisi Tiga Negara mengajukan sebuah proposal yang dikenal sebagai Pesan Natal, yang menyerukan gencatan senjata dengan garis Van Mook sebagai batas militer sementara. Pihak Republik Indonesia menerima proposal tersebut secara utuh, namun Belanda hanya menyetujuinya sebagian dan mengajukan sejumlah usulan balasan. Belanda menuntut diadakannya pemilihan umum bebas untuk menentukan hubungan wilayah-wilayah dengan Republik Indonesia Serikat di masa depan, serta menolak penarikan pasukan dan pengembalian administrasi sipil Republik di daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai. Penolakan Belanda terhadap pengawasan internasional semakin memperkeruh suasana negosiasi. Akhirnya pada 17 Januari 1948, Perjanjian Renville disepakati. Isinya sangat merugikan Republik Indonesia. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Sebuah garis demarkasi resmi ditetapkan untuk memisahkan daerah kekuasaan Republik dan wilayah pendudukan Belanda. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia diwajibkan menarik pasukannya dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dampak Perjanjian Renville sangat besar bagi perjalanan Republik Indonesia. Penyusutan wilayah dan hilangnya daerah-daerah penghasil kebutuhan pokok memperburuk kondisi ekonomi nasional. Terlebih dengan diberlakukannya blokade ekonomi oleh Belanda sebagai strategi untuk melemahkan Republik. Di bidang politik, kesepakatan ini memicu perubahan arah kekuasaan dalam negeri. Golongan kiri yang sebelumnya memiliki peran penting dalam pemerintahan mulai tersingkir, sebuah proses yang kemudian menjadi salah satu latar terjadinya pemberontakan PKI Madiun pada 18 September 1948. Di bidang militer, penarikan pasukan TNI dari wilayah kantong melahirkan peristiwa bersejarah Long March Siliwangi. Perjalanan panjang divisi Siliwangi dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun konsekuensi dari penarikan ini juga memunculkan konflik baru. Kartosuwiryo dan pengikutnya menolak meninggalkan Jawa Barat yang berada di bawah pendudukan Belanda, dan dari situ lahirlah gerakan pemberontakan yang memproklamasikan negara Islam Indonesia. Dengan segala dampaknya, Perjanjian Renville menjadi salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan diplomasi Indonesia. Sebuah perjanjian yang secara formal menghentikan agresi militer pertama Belanda, tetapi sekaligus memperlihatkan betapa beratnya harga yang harus dibayar Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya di tengah tekanan internasional dan kekuatan kolonial. Menjelang akhir tahun 1948, situasi di Hindia Belanda kembali memanas. Pemerintah Belanda menuduh Republik Indonesia terus melanggar gencatan senjata yang telah disepakati. Dengan dalih menjaga ketertiban dan keamanan, pada 19 Desember 1948, Belanda memerintahkan pasukan militernya untuk melancarkan apa yang mereka sebut sebagai tindakan polisionil yang baru. Operasi militer ini ditujukan langsung untuk melumpuhkan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan para pemimpin nasional lainnya. Serangan dilancarkan secara serentak di Pulau Jawa dan Sumatera, menandai dimulainya apa yang kemudian dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai agresi militer Belanda II. Di negeri Belanda sendiri, kabar tentang operasi ini menyita perhatian luas. Di jalan-jalan kota, para penjual koran dikerumuni pembeli.
Judul-judul besar memenuhi halaman depan surat kabar, menjadi bahan pembicaraan masyarakat di sekolah, kantor, dan ruang-ruang publik. Di Den Haag, pusat pemerintahan Belanda, suasana tegang terasa di sekitar Binnenhof. Warga berbondong-bondong mengantre untuk memasuki tribun pengunjung parlemen. Semua ingin mengetahui keputusan dan arah kebijakan pemerintah. Perdana Menteri Willem Drees bersama Menteri Luar Negeri Dirk Sticker dan Menteri Urusan Seberang Laut Sassen tampak memasuki gedung parlemen. Perdebatan politik berlangsung sengit, sementara perhatian publik tertuju pada jalannya sidang. Di berbagai sudut kota, orang-orang berkumpul di sekitar radio, bahkan di dekat mobil-mobil yang menyalakan siaran langsung, untuk mendengarkan kabar terbaru dari tanah jajahan yang jauh di Asia Tenggara. Sementara itu, ribuan kilometer dari Eropa, Republik Indonesia kembali menghadapi ujian terberatnya. Agresi militer ini tidak hanya menjadi konflik bersenjata, tetapi juga memicu reaksi keras dari dunia internasional dan semakin menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia belum berakhir. Kegagalan perjanjian Renville menjadi titik balik yang pahit dalam perjuangan Republik Indonesia. Alih-alih menghadirkan stabilitas dan perdamaian, perjanjian yang ditandatangani pada Januari 1948 justru mempersempit ruang gerak Republik, baik secara politik maupun militer. Penetapan garis Van Mook menyebabkan wilayah kekuasaan Indonesia menyusut drastis, sementara Belanda memperoleh keleluasaan untuk memperluas pengaruh dan kekuatannya. Pasca Renville, Tentara Nasional Indonesia dipaksa meninggalkan berbagai kantong pertahanan di daerah yang dinyatakan sebagai wilayah pendudukan Belanda. Terjadilah hijrah besar-besaran pasukan TNI dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera ke wilayah yang masih berada di bawah kendali Republik. Perpindahan ini melemahkan sistem pertahanan dan menciptakan kekosongan kekuasaan di sejumlah daerah, situasi yang kemudian dimanfaatkan Belanda untuk memperkokoh dominasi militernya. Di tengah tekanan eksternal yang semakin berat, Republik juga diguncang konflik internal. Kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville memicu ketegangan politik yang berujung pada peristiwa Madiun 1948. Pergolakan ini semakin memperburuk posisi Republik yang sudah terjepit oleh agresi kolonial. Sementara itu, Belanda terus menunjukkan sikap tidak patuh terhadap perjanjian. Mereka secara sistematis melanggar kesepakatan dengan memperluas wilayah pendudukan dan membentuk negara-negara federal boneka sebagai upaya melemahkan Republik dari sisi politik. Kondisi ini menegaskan bahwa jalur diplomasi yang ditempuh melalui Renville telah menemui jalan buntu. Ketegangan akhirnya meledak pada 19 Desember 1948 ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua. Yogyakarta, ibu kota Republik saat itu, menjadi sasaran utama. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah pemimpin Republik ditangkap dan diasingkan. Namun, penangkapan para pemimpin tidak serta-merta mengakhiri perlawanan bangsa Indonesia. Agresi militer Belanda II merupakan serangan besar-besaran terhadap Republik Indonesia secara de facto, yang dilancarkan setelah gagalnya berbagai upaya negosiasi. Dengan memanfaatkan unsur kejutan dan keunggulan militer, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin nasional. Meski demikian, keberhasilan militer tersebut segera diimbangi oleh perlawanan gerilya yang meluas, sementara pelanggaran terhadap gencatan senjata Renville justru mengisolasi Belanda secara diplomatik di mata dunia internasional. Dalam agresi ini, tokoh-tokoh penting dari pihak Indonesia antara lain Panglima Besar Jenderal Soedirman, Jenderal Abdul Haris Nasution, dan Jati Kusumo. Dari pihak Belanda, operasi militer dipimpin oleh Jenderal Simon Spoor dan Kolonel Dirk van Langen. Kekuatan Indonesia bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia, terutama Angkatan Darat dan Angkatan Udara, dengan jumlah sekitar 100.000 personel, serta hanya 3 pesawat Mitsubishi Zero rampasan Jepang. Sebaliknya, Belanda mengerahkan kekuatan besar, termasuk KNIL dan Korps Speciale Truppen, didukung pasukan terjun payung, armada pesawat tempur dan pengebom, serta puluhan pesawat angkut Douglas DC-3. Serangan dimulai pada dini hari 19 Desember 1948
Sekitar pukul 4.30, pesawat-pesawat Belanda lepas landas dari Bandung menuju Yogyakarta melalui jalur Samudra Hindia. Pada saat yang sama, Komisaris Tinggi Belanda Louis Bale mengumumkan melalui radio bahwa Belanda tidak lagi terikat oleh perjanjian Renville. Operasi pun dilancarkan dengan menyerang pusat-pusat strategis Republik di Jawa dan Sumatera. Pukul 5.30, lapangan terbang Maguwo dan stasiun radio Yogyakarta dibom oleh pesawat LKNIL. Pasukan Republik yang mempertahankan Maguwo hanyalah 47 taruna Angkatan Udara dengan persenjataan ringan, tanpa dukungan senjata anti pesawat. Pasukan terjun payung Belanda mendarat setelah sebelumnya menjatuhkan boneka-boneka untuk memancing tembakan pertahanan. Dalam waktu sekitar 25 menit, Belanda berhasil menguasai Maguwo dan menjadikannya pangkalan utama untuk mendaratkan bala bantuan. Pada pukul 8.30, Jenderal Simon Spoor menyiarkan perintah untuk menyeberangi garis Van Mook dan merebut Yogyakarta dengan tujuan menghancurkan TNI dan mengakhiri perlawanan Republik. Namun perhitungan Belanda meleset. Sebagian besar pasukan TNI telah meninggalkan Yogyakarta, sementara Panglima Besar Jenderal Sudirman memilih strategi menghindari pertempuran terbuka dan mengonsolidasikan kekuatan melalui perang gerilya. Menanggapi serangan tersebut, Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah kilat dan meminta para pemimpin negara bergabung dengan perlawanan gerilya. Namun Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta setelah rapat kabinet memutuskan tetap berada di Yogyakarta demi menjaga hubungan diplomatik dengan PBB dan Komisi 3 Negara. Mereka juga menyiapkan rencana pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera. Pasukan Belanda yang dipimpin Kolonel Dirk van Langen bergerak cepat dari Maguwo dan dalam waktu singkat berhasil menguasai sebagian besar Yogyakarta. Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Penangkapan ini disengaja oleh para pemimpin Republik dengan harapan memicu reaksi internasional. Meskipun langkah tersebut menuai kritik dari sebagian kalangan militer. Di sisi lain, Sultan Hamengkubuwana ke-9 memilih tetap berada di Yogyakarta dan menolak bekerja sama dengan pemerintahan pendudukan Belanda. Sikapnya mempertegas dukungan Kesultanan Yogyakarta terhadap Republik Indonesia. Agresi militer Belanda kedua ini memicu kecaman luas di dunia internasional. Banyak media asing termasuk di Amerika Serikat mengecam tindakan Belanda. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George Marshall bahkan mengancam akan menghentikan bantuan vital bagi pemulihan ekonomi Belanda pasca digempur oleh Jerman pada Perang Dunia Kedua. Tekanan ini mendorong perubahan sikap internasional yang semakin mendukung kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memasuki tahun 1949, Republik Indonesia berada dalam salah satu fase paling kritis sepanjang revolusi kemerdekaan. Agresi militer Belanda kedua yang dilancarkan pada 19 Desember 1948 telah mengguncang sendi-sendi pemerintahan Republik. Yogyakarta yang menjadi ibu kota saat itu jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah pemimpin nasional ditangkap dan diasingkan. Secara kasat mata, Republik seolah telah dilumpuhkan. Namun di balik pendudukan militer tersebut, semangat perlawanan tidak pernah padam. Pemerintahan darurat Republik Indonesia segera dibentuk di Sumatera di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara, memastikan bahwa Republik tetap berjalan dan memiliki legitimasi. Di medan perang, Tentara Nasional Indonesia melanjutkan perjuangan melalui perang gerilya, mempertahankan eksistensi Republik di berbagai wilayah. Puncaknya, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta menjadi pesan kuat kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih hidup dan berjuang. Tindakan Belanda justru berbalik menjadi bumerang di panggung internasional. Pendudukan ibu kota dan penahanan para pemimpin Republik menuai kecaman luas dari masyarakat dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan menilai Belanda telah melanggar kesepakatan internasional dan mendesak dihentikannya operasi militer. Tekanan juga datang dari Amerika Serikat yang mengaitkan bantuan ekonomi dengan penyelesaian damai konflik Indonesia-Belanda. Dalam situasi inilah jalan diplomasi kembali terbuka.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Commission for Indonesia, UNCE, mengambil prakarsa untuk mempertemukan kedua pihak dalam sebuah perundingan. Indonesia, meskipun berada dalam kondisi terdesak secara militer, melihat perundingan ini sebagai peluang strategis untuk mengakhiri agresi, membebaskan para pemimpin yang ditahan, dan memulihkan pemerintahan republik. Perjanjian Rum-Roijen menjadi salah satu titik balik penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia menuju pengakuan kedaulatan. Perjanjian ini dicapai pada 7 Mei 1949 dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama Rum-Roijen diambil dari dua tokoh utama yang memimpin perundingan, yakni Muhammad Rom dari pihak Republik Indonesia dan Jan Herman van Rooyen sebagai wakil pemerintah Belanda. Perundingan ini digelar dalam suasana politik yang penuh ketegangan, menyusul agresi militer Belanda kedua yang membuat pimpinan Republik ditawan dan Yogyakarta diduduki. Tujuan utama pertemuan tersebut adalah mencari jalan keluar atas kebuntuan konflik Indonesia-Belanda. Negosiasi resmi dimulai pada 14 April 1949. Namun setelah 1 minggu berlangsung, perundingan mengalami kebuntuan. Pihak Belanda menuntut agar Republik Indonesia terlebih dahulu menghentikan perang gerilya. Tuntutan ini ditolak oleh Muhammad Rom yang menegaskan bahwa pemulihan pemerintahan Republik di ibu kota harus menjadi langkah awal sebelum syarat-syarat lainnya dibicarakan. Dalam situasi yang semakin rumit, Amerika Serikat turut memberikan tekanan, khususnya kepada pihak Indonesia. Tekanan ini dilandasi kekhawatiran bahwa penolakan terhadap kompromi dapat berakibat pada berkurangnya dukungan internasional, terutama dari Amerika Serikat. Ketegangan internal pun muncul di kubu delegasi Indonesia, hingga Muhammad Natsir memilih mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap arah perundingan. Meski demikian, setelah melalui proses panjang dan alot, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan pada 7 Mei 1949. Kesepakatan Rum-Roijen memuat sejumlah poin penting. Republik Indonesia menyetujui penghentian seluruh kegiatan gerilya. Sebagai imbalannya, Belanda sepakat memulihkan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, menghentikan semua operasi militer, serta membebaskan para tawanan perang yang ditangkap sejak 17 Desember 1948. Selain itu, Belanda juga berjanji tidak akan membentuk negara-negara federal baru di wilayah Republik Indonesia Serikat di masa depan. Meski tampak sebagai kompromi, perjanjian ini menunjukkan bahwa Belanda berhasil memperoleh konsesi penting dari pihak Indonesia pada saat perundingan berada di titik buntu. Pembebasan tawanan memang dilakukan, namun Belanda mengklasifikasikan mereka yang ditangkap setelah 10 Mei sebagai penjahat, sehingga tidak termasuk dalam kategori tawanan perang yang harus dibebaskan. Pelaksanaan perjanjian mulai terlihat pada pertengahan Juni 1949. Pada 18 Juni, pemerintah darurat Republik Indonesia memerintahkan pasukan Republik untuk menghentikan aksi militer. Secara bertahap, pasukan Belanda meninggalkan Yogyakarta hingga penarikan terakhir dilakukan pada 30 Juni. Momentum penting terjadi pada 6 Juli 1949 ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta. Sepekan kemudian, pemerintahan Republik kembali menjalankan fungsinya secara penuh dan kabinet mulai bersidang. Pada bulan Juli dan Agustus, para pemimpin Republik mengadakan serangkaian pertemuan dengan Majelis Permusyawaratan Federal yang mewakili negara-negara bagian bentukan Belanda, guna merumuskan bentuk negara Republik Indonesia Serikat yang akan merdeka. Seluruh rangkaian proses ini mencapai puncaknya dalam konferensi meja bundar di Den Haag yang berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dalam konferensi inilah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat akhirnya disepakati, menandai berakhirnya perjuangan diplomasi panjang Indonesia melawan kekuasaan kolonial Belanda. Konferensi Meja Bundar, KMB, menjadi titik balik penentu dalam sejarah perjuangan diplomasi Indonesia.
Diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, konferensi ini mempertemukan tiga pihak utama, Kerajaan Belanda, Republik Indonesia, dan Majelis Permusyawaratan Federal yang mewakili negara-negara bagian bentukan Belanda di Kepulauan Indonesia. Dari meja perundingan inilah lahir keputusan yang secara resmi mengakhiri kolonialisme Belanda di Indonesia. Konferensi Meja Bundar bukanlah perundingan pertama antara Indonesia dan Belanda. Sebelumnya kedua pihak telah melalui jalan diplomasi panjang dan berliku, dimulai dari perundingan Linggarjati pada 1947, perjanjian Renville pada 1948, hingga perjanjian Roem-Royen pada 1949. Seluruh rangkaian perundingan ini terjadi di tengah kegagalan Belanda mempertahankan kekuasaannya melalui kekuatan militer. Dua agresi militer justru menuai kecaman luas dari dunia internasional. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan Belanda dan menuntut pemulihan pemerintahan Republik Indonesia serta dilanjutkannya perundingan damai. Seperti dijelaskan sebelumnya, melalui perjanjian Roem-Royen yang ditetapkan pada Juli 1949, Republik Indonesia menyatakan kesediaannya untuk ikut serta dalam konferensi Meja Bundar demi mempercepat penyerahan kedaulatan. Pemerintahan Republik yang sempat diasingkan kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 untuk menyatukan posisi tawar antara Republik dan negara-negara bagian federal. Konferensi Inter-Indonesia digelar di Yogyakarta pada akhir Juli hingga awal Agustus 1949. Dalam pertemuan ini, para delegasi menyepakati prinsip dasar pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), termasuk kerangka konstitusinya. Konferensi Meja Bundar kemudian digelar di Den Haag dengan pendampingan Komisi PBB untuk Indonesia. Perundingan berlangsung intens dan menghasilkan sejumlah dokumen penting, di antaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Uni Indonesia Belanda, serta kesepakatan di bidang ekonomi, sosial, dan militer. Salah satu kesepakatan utama adalah Belanda harus segera angkat kaki secara militer dari Indonesia, tetapi tetap dijamin tidak akan didiskriminasi dalam urusan perdagangan dan ekonomi dengan negara Indonesia yang baru merdeka. Dalam hal perdagangan, Belanda tidak boleh diperlakukan lebih buruk daripada negara asing lain dalam perdagangan dengan Republik Indonesia Serikat (RIS). Jika Indonesia memberikan tarif rendah, kemudahan impor-ekspor, atau fasilitas ekonomi tertentu kepada negara lain, maka Belanda otomatis berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Sebaliknya, Belanda juga tidak boleh menuntut perlakuan yang lebih istimewa dibanding negara lain. Kesepakatan ini pada dasarnya adalah kompromi ekonomi. Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan penuh, sementara Belanda tetap dijamin memiliki akses ekonomi dan perdagangan yang adil di Indonesia pasca kemerdekaan. Namun, tidak semua pembahasan berjalan mulus. Dua isu besar nyaris menggagalkan perundingan. Persoalan utang Hindia Belanda dan status Papua Barat. Delegasi Indonesia menolak keras kewajiban membayar utang yang digunakan Belanda untuk membiayai agresi militernya setelah 1945. Di sisi lain, Belanda menuntut agar Indonesia menanggung seluruh kewajiban keuangan pemerintah kolonial sejak 1942. Setelah perdebatan panjang dan intervensi Amerika Serikat dalam Komisi PBB, Indonesia akhirnya menerima bahwa pembayaran sebagian utang adalah harga politik yang harus dibayar demi memperoleh kedaulatan. Pada 24 Oktober 1949, disepakati bahwa Republik Indonesia Serikat akan menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang Hindia Belanda. Masalah Papua Barat juga menjadi batu sandungan serius. Indonesia bersikeras bahwa wilayah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari bekas Hindia Belanda. Belanda menolak dengan alasan perbedaan etnis dan kekhawatiran politik dalam negeri. Untuk menghindari kebuntuan total, dicapai kompromi pada 1 November 1949. Status Papua Barat akan ditentukan melalui perundingan lanjutan dalam waktu 1 tahun
setelah penyerahan kedaulatan. Konferensi Meja Bundar secara resmi ditutup pada 2 November 1949 di Gedung Parlemen Belanda. Dalam perjanjian tersebut, Kerajaan Belanda menyatakan penyerahan kedaulatan sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat serta mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan berdaulat. Penyerahan kedaulatan dijadwalkan selambat-lambatnya pada akhir Desember 1949. Parlemen Belanda meratifikasi hasil konferensi Meja Bundar pada 21 Desember 1949 dengan mayoritas 2/3 suara. Di Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengesahkan perjanjian tersebut pada 14 Desember 1949. Akhirnya, pada 27 Desember 1949, kedaulatan secara resmi dipindahkan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dalam upacara serah terima di Amsterdam dan Jakarta. Suasana pada 27 Desember 1949 terasa khidmat sekaligus syarat makna sejarah. Di Amsterdam, udara musim dingin menyelimuti kota dengan dingin yang menusuk, seakan kontras dengan hangatnya harapan yang mengiringi peristiwa besar itu. Di dalam ruang upacara, para pejabat Belanda dan perwakilan Republik Indonesia Serikat duduk berhadapan. Wajah-wajah mereka tegang, namun tertahan oleh tata krama diplomatik. Bendera-bendera dipasang rapi, dokumen-dokumen resmi tersusun di atas meja, dan setiap gerak berlangsung perlahan, penuh kehati-hatian. Saat naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani, ruangan sejenak hening yang menandai berakhirnya lebih dari 3,5 abad kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Tidak ada sorak-sorai, tidak pula ledakan emosi, yang terasa justru kelegaan yang tenang, bercampur kesadaran bahwa sebuah babak panjang telah ditutup. Di kejauhan, bagi bangsa Indonesia yang mengikuti kabar ini dari tanah air, momen tersebut bergema sebagai puncak perjuangan yang mahal dan berdarah. Upacara di Amsterdam itu mungkin berlangsung formal dan dingin, namun maknanya menjalar jauh, melampaui dinding ruangan, menjadi penanda lahirnya kedaulatan Indonesia di mata dunia. Upacara yang sama juga dilaksanakan di Indonesia. Pada pagi 27 Desember 1949, Jakarta berada dalam suasana yang khidmat dan syarat makna sejarah. Di tengah kota yang masih menyimpan bekas-bekas perang dan pendudukan, bendera merah putih berkibar berdampingan dengan bendera Belanda untuk terakhir kalinya. Udara terasa tegang namun penuh harap, seolah seluruh negeri menahan napas menunggu detik penentuan. Di lokasi upacara serah terima, para pejabat Republik Indonesia Serikat dan perwakilan pemerintah Belanda hadir dengan wajah serius. Barisan pasukan berdiri tegap, sementara para undangan menyaksikan dalam keheningan yang tertib. Ketika dokumen kedaulatan dibacakan dan ditandatangani, suasana hening berubah menjadi momen yang menggugah. Penjajahan yang berlangsung berabad-abad akhirnya berakhir secara resmi. Bagi rakyat Indonesia, peristiwa itu bukan sekadar upacara diplomatik. Ia adalah puncak dari perjuangan panjang, pengorbanan darah, dan air mata. Di balik protokol resmi, tersimpan perasaan lega, haru, dan kebanggaan. Jakarta hari itu menjadi saksi lahirnya kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Setelah upacara penyerahan kedaulatan selesai dilaksanakan, suasana khidmat perlahan berubah menjadi luapan kegembiraan rakyat. Jakarta seakan terbangun dari masa gelap penjajahan. Di jalan-jalan utama, orang-orang mulai berkumpul, meninggalkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari demi menyaksikan momen yang selama ini hanya hidup dalam harapan. Presiden Soekarno kemudian berkeliling kota Jakarta. Dari dalam kendaraan terbuka, ia menyapa rakyat yang berbaris di sepanjang jalan. Sorak-sorai membahana, pekik merdeka menggema dari segala penjuru. Bendera merah putih berkibar di tangan anak-anak, pemuda, hingga orang tua yang tak kuasa menyembunyikan air mata haru.
Wajah-wajah lelah oleh perjuangan kini memancarkan kebanggaan dan kemenangan. Bagi rakyat, kehadiran Soekarno di tengah mereka bukan sekadar simbol negara, melainkan personifikasi dari perjuangan yang akhirnya berbuah hasil. Sambutan meriah itu mencerminkan ikatan emosional antara pemimpin dan rakyatnya. Ikatan yang ditempa oleh penderitaan, bersama, dan cita-cita kemerdekaan. Jakarta hari itu berubah menjadi lautan manusia yang bersatu dalam satu perasaan. Indonesia telah benar-benar berdaulat dan masa depan kini berada di tangan bangsa sendiri. Pada hari yang sama, pemerintahan sementara RIS dibentuk. Soekarno dilantik sebagai presiden dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Ibu kota negara dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. Indonesia berdiri sebagai negara federal berdaulat yang terdiri atas 16 negara, bagian dan terikat dalam Uni Indonesia Belanda. Sebuah persekutuan yang bersifat sukarela dan sederajat, dengan Ratu Belanda sebagai kepala simbolisnya. Bagi Belanda, 27 Desember 1949 diakui sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun baru pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia secara de facto telah dimulai sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam pernyataannya di Jakarta, Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot menyampaikan penyesalan mendalam atas penderitaan rakyat Indonesia selama Revolusi Nasional. Sebuah langkah simbolik yang disambut positif oleh pemerintah Indonesia sebagai dasar memperkuat hubungan bilateral. Warisan Konferensi Meja Bundar (KMB) tidak berhenti pada pengakuan kedaulatan Indonesia. Salah satu persoalan yang terus membayangi hubungan Indonesia-Belanda selama puluhan tahun adalah masalah utang Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia tercatat telah membayar sekitar 4 miliar gulden dalam kurun waktu 1950 sampai 1956. Namun pembayaran tersebut kemudian dihentikan seiring memanasnya sengketa Irian Barat. Ketegangan yang semakin meningkat akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengambil langkah tegas dengan memutuskan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda. Pada awal pemerintahan Orde Baru, masa Presiden Soeharto, Indonesia kembali melanjutkan pembayaran utang dan kompensasi nasionalisasi perusahaan Belanda sebagai syarat bantuan internasional. Proses pembayaran baru benar-benar berakhir pada tahun 2003, masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno, menandai penutupan salah satu bab terakhir dari konsekuensi Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar, dengan segala kompromi dan kontroversinya, tetap tercatat sebagai momen diplomatik yang mengakhiri penjajahan Belanda dan membuka jalan bagi Indonesia untuk berdiri sebagai negara berdaulat di panggung dunia.